materi, marilah terlebih dahulu untuk membaca doa, ya, untuk mengawali pembelajaran kita membaca doa. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, Kak. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa. Ya, kita mulai. Jawabnya gini ya, kalau perempuan jawabnya hadiroh, hadiroh ya. Kalau laki-laki hadir. Ya. Laki-laki Arin, hadiroh. Nabila, Nadine, Mika, Muhammad, hadir. Mana Muhammad? Di belakang. Komita, Rahma, Rasya, Reni, Reni, Satya, Tita, Valentina. Bilang dari semua. Dan nanti pembelajaran kita mendapatkan kelancaran dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk itu sebelum kita masuk di pembelajaran kita, seperti biasa saya menerapkan di sini untuk membiasakan kita membaca Al-Quran. Ya, maka dari itu sebelum kita masuk di materi pembelajaran, setelah ini kalian mengikuti bersama-sama tadarus yang ada di papan atau di LCD ya. Nanti saya baca, kalian mengikuti. Karena apa? Ya, ini mungkin kalian di rumah tidak pernah membaca Al-Quran, paling tidak di sekolah pas pembelajaran PAI untuk kalian bisa membaca Al-Quran. Coba yang di rumah setiap hari deres atau baca Al-Quran, ada angkat tangan? Duh, benar ya? Di rumah, angkat tangan? Terus? Alhamdulillah. Sama Mas Randy di rumah? Di depan ngaji tiap hari? Alhamdulillah masih ada ya, walaupun tidak semua. Mudah-mudahan kebiasaan kita untuk membaca Al-Quran tadi bisa menjadikan kita ya untuk membaca Al-Quran ya, suka dan cinta membaca Al-Quran. Karena apa? Orang membaca Al-Quran ya itu sudah pahala ya. Terus ada lagi Al-Quran itu bisa sebagai obat ya dalam mengobati diri kita dan mengobati orang lain. Untuk itu mari kita ikuti ya. Lagi saya baca dua, setelahnya kalian mengikuti. A'udzu billahi
Minkum. Ada yang tahu baca apa? Minkum. Yang tahu adalah ayo. Belum ada yang tahu semua. Minkum. Ada yang tahu? Gak tahu. Apa mas? Oh kok ada yang tahu? Nanti belajar lagi ya untuk tarjumannya ya. Minkum di sini adalah bacaan ikhfa hakiki. Karena apa? Ada yang tahu? Nun sukun ketemukan, itu namanya bacaan ikhfa hakiki. Nanti dipelajari lagi ya di lain waktu ya, dipelajari lagi. Masuk tajwidnya gak iso ya. Jadi dipelajari lagi tolong. Nanti untuk tajwidnya di rumah dan coba literasi lagi. Yang dulu pernah ngaji di PPI atau di tempat pengajian, tolong dipelajari lagi tentang ilmu tajwidnya. Karena apa? Membaca Al-Quran ya itu wajib untuk dengan baik dan benar. Karena kalau kita salah membacanya, salah juga artinya. Ya, salah juga artinya. Ya. Setelah itu ya. Ya untuk pelajaran kemarin kita sudah mempelajari tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Untuk kali ini bisa dilihat di bukunya masing-masing, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah. Maksudnya apa? Beriman itu apa sih? Beriman itu apa? Beriman itu apa artinya? Percaya. Percaya. Nah, ada lagi? Meyakini. Meyakini. Nah, meyakini sepenuh hati, percaya. Percaya adanya kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul. Nah, di sini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, bahwasanya perlu diketahui ya, kitab itu bisa juga dikatakan pedoman. Ketika seseorang tidak mempunyai pedoman ya, pasti dia akan bingung kita akan kemana ya. Kita akan kemana, nggak boleh ngantuk ya, tapi pas ngantuk aja. Nah, sampai dilihat ya, sampai dilihat, didengarkan ya. Jadi kitab-kitab Allah yang wajib diketahui ada berapa? Ada 4. 1 Taurat. 2 Zabur. 3 Injil. 4 Al-Quran. Nah, ya, ini adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Dan di sini ada beberapa kitab ya. Yang satu di antaranya kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Bahwasanya pada saat itu ya, orang pada bingung mencari pedoman, Allah menurunkan kitab yang namanya Taurat kepada kaumnya Nabi Musa. Begitu juga halnya nanti kitab Injil yaitu kepada Nabi Isa dan Nabi Daud. Ya, jadi setelah ini ya, kalian untuk lebih mendalam lagi tentang pembelajaran tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, maka dari itu setelah sedikit apa yang saya sampaikan, setelah ini kalian membentuk kelompok ya, membentuk kelompok. Ini jumlahnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 anak. Nanti langsung gabung menjadi 3 kelompok. Berarti 1 kelompok 4 anak. Bisa dilaksanakan? Bisa. Silakan sekarang bisa bergabung dengan teman-temannya ya untuk menjadi kelompok. Silakan langsung. Ya, di sini sana hadapnya ke belakang. Hadapnya ke belakang dulu. Nah, itu bergabung di kelompoknya. Nah, bergabung juga di kelompoknya. Di sini nanti saya akan memberikan beberapa
Yang mana di situ di dalam buku sudah ada materi nanti ya kalian pelajari terlebih dahulu dan berikan resume atau rangkuman ya, setelah terbentuk kelompok-kelompok ya, ini jadi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Berikut ini kalian bisa hadapnya ke papan tulis atau ke LCD. Saya akan memutarkan video pembelajaran tentang kitab-kitab Allah dan nanti ada beberapa tugas yang harus kalian laksanakan setelah mengamati video di LCD ya. Berikut ini saya tampilkan, tolong diperhatikan dengan seksama. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, para Rasul datang untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya. Sebagai manusia biasa, para Rasul juga akan meninggal dunia. Sepeninggal para Rasul, kehidupan umat manusia mengalami pergeseran dan ada yang mulai meninggalkan ajarannya. Saat itulah kehidupan umat manusia mulai kacau karena mereka tidak lagi berpedoman sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasul. Dengan diturunkannya kitab suci, umat manusia memiliki pedoman hidup. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya. Kitab-kitab tersebut berisi peraturan, ketentuan, perintah dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab berisi ajaran pokok yang sama, yakni ajaran yang mengesahkan Allah. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Adapun isi pokok Al-Quran adalah sebagai berikut. Pertama, Al-Quran berisi akidah atau keimanan. Yang kedua, Al-Quran juga berisi ibadah, baik ibadah makhluk maupun ghairu makhluk. Yang ketiga, Al-Quran berisi ajaran akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan kepada alam sekitar. Yang keempat, Al-Quran juga berisi muamalah, yakni hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima, Al-Quran juga berisi kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Serta yang keenam, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan juga diajarkan dalam Al-Quran. Keistimewaan kitab suci Al-Quran dapat kita simak melalui uraian berikut. Pertama, Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, Al-Quran sebagai pusat informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Serta yang kelima, membaca dan mempelajari isi Al-Quran akan bernilai ibadah. Adapun perilaku mulia yang berkaitan dengan iman kepada kita adalah sebagai berikut. Pertama, meyakini bahwa kitab suci sebelum Al-Quran datangnya dari Allah. Yang kedua, Al-Quran sudah dijaga kemurniannya oleh Allah sampai saat ini. Menjaga kemurnian Al-Quran adalah tugas kita sebagai seorang muslim. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup dan tidak sekali-kali berpedoman kepada selain Al-Quran. Yang keempat, berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan, jika suka maupun duka, kemudian belajar memahami arti dan isinya. Serta yang kelima, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Ya, terima kasih ya. Ini tadi ya, setelah kalian mengamati disimpulkan, ya, disimpulkan. Silakan untuk mengambil
silakan ambil kertas dan pulpen untuk mengerjakan hasil simpulannya. Ya. Ya. Silakan dikerjakan dulu. Ya. Silakan. Ayo, yang silakan disimpulkan apa yang sudah ada diamati di video tadi. Silakan untuk mengambil kertas sama pulpen. Ya, silakan. Nah, bisa di ya. Silakan ya, itu nggak boleh ngantuk. Silakan untuk dikerjakan. Ya. Ya. Baiklah, setelah kalian tadi mengamati video yang ada di tampilan dari sini, untuk berikutnya saya di sini akan memberikan tugas. Ya. Sini saya akan membuat cut group. Ya, cut group ini sudah saya setting ya, cut groupnya. Saya ada 3 ya cut group, dan ini ada Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, ya. Dan di sini tugas kalian adalah ya mengumpulkan isi dari kitab-kitab tersebut dengan cara menata hasilnya. Satu contoh, Al-Quran diturunkan kepada siapa, pada tahun apa, isinya apa. Ini sudah lengkap, tinggal kalian menggabungkan. Ya, ini setelah ini saya bagi ke kelompok langsung. Untuk bukunya ditutup dulu ya, bukunya ditutup dulu, nanti ditata ya. Jadi Al-Quran isinya apa sapa sing menerimanya ya, itu ada ditumpuk di samping biar nanti natanya enak ya, natanya enak. Silakan, sudah siap ya. Ini saya bagikan 1, 2, ini 3. Nanti bisa kalian nggak apa-apa kalau literasi ya, cari di WA apa di handphone, di internet ya. Saya hitung hitungan 3, silakan langsung ditata ya. 1, 2, 3. Silakan, ayo tata ya. Urutkan Al-Quran apa? Ini ditata sini langsung. Ini dulu Al-Quran, Zabur, Taurat. Ya, ditata dulu. Ini disingkirkan dulu ya. Langsung sini tata Injil, Zabur, Al-Quran.
Gimana ada yang udah? Ya, kelompok berapa? Coba. Kelompok 1. Bisa dibacakan hasilnya? Itu masih di, ya, bisa dilihat hasilnya. Coba. Jadi bisa disebutkan untuk yang lain ya, ini waktunya sudah habis, ya kan? Untuk kelompok 1 disebutkan. Jadi kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa? Ya, terus? Terus lanjut. Ya, terus? Ya, terus lanjut. Diurutkan biar teman-temannya tahu dan bisa menatanya. Sambil didengarkan ya yang lain. Nah, terus? Ya, terus kita dapur. Daud. Terus kita minggir. Kita Injil. Kita bisa. Ya, terima kasih. Jadi untuk pemenang kali ini ya, untuk kelompok 1 yang sudah menata terlebih dahulu dan betul tentang apa materi kita. Baik, setelah ini silakan ya bisa kembali ke tempat masing-masing. Nanti ribetnya nanti saya kasihkan nanti kalau setelah jam saya. Nanti bisa menemui saya. Silakan bisa kembali semuanya kembali ke masing-masing tempatnya ya. Hadapnya ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran mengantuk benar. Ya, memang waktunya siang ya. Jadi ini tadi tentang pembelajaran beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, bahwasannya memang semua manusia kalau tidak ada pedomannya dia pasti akan bingung mau kemana ya tujuan hidup kita. Karena salah satunya Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup dan tujuan hidup kita untuk di kemudian hari. Dan di situ terdapat tentang ilmu-ilmu yang mana belum kita ketahui dan akan menunjukkan kita nanti jalan menuju surga. Dan perlu diketahui juga bahwasannya kita harus mengimani atau mempercayai semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada. Yaitu tadi diantaranya kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan kitab Taurat kepada Nabi Musa dan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Dan tadi sedikit ya saya jelaskan untuk Zabur itu isinya nyanyian, pujian-pujian. Itu cuma apa? Nabi Daud mempunyai satu keistimewaan, ya, mempunyai satu keistimewaan yaitu yang indah suaranya setelah Nabi Muhammad. Ada sebuah kisah ketika Nabi Daud itu membaca kitab